Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang data relasional. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama adalah Anissa Sofa, yang kedua adalah Anissa Permatasari, dan yang ketiga adalah saya, Muhammad Najib Fadlur Rahman. Langsung saja kita masuk ke presentasi yang pertama, akan langsung boleh dibawakan oleh Anissa Sofa. Saya Nisa Sofa, saya akan menjelaskan tentang relasional versus atributif. Matriks data dalam penelitian sosial dikenal ada 2 jenis. Yang pertama, data atributif. Data disajikan dalam bentuk baris dan kolom, di mana baris memuat nama-nama kasus atau responden, sementara kolom memuat data atributif seperti profil, opini, sikap, pendapat. Lalu yang kedua, data relasional. Sama dengan data atributif, penyajian dibuat dalam matriks kolom dan baris. Perbedaannya apa sih? Nah, perbedaannya dengan data atributif, pada data relasional, baik data kolom maupun baris memuat nama aktor dalam kurung note atau responden. Nah, peneliti kemudian tinggal memberikan tanda relasi antar nama di baris dan nama di kolom. Untuk memudahkan pembahasan akan dimuat ilustrasi sebagai berikut. Bayangkan, Anda sedang melakukan penelitian mengenai penggunaan alat kontrasepsi keluarga berencana atau KB di suatu desa. Dan penelitian ini menyertakan semua ibu rumah tangga yang ada di desa tersebut, yang berjumlah 200 orang. Jika kita menggunakan metode survei, data yang ingin kita kumpulkan yakni data atributif, mulai dari profil hingga pengetahuan, sikap atau opini, keyakinan sampai perilaku responden dalam menggunakan alat kontrasepsi. Hasil wawancara dikoding dalam matriks dengan format atributif berikut. Pada bagian baris, dikoding nama responden dari 1 hingga 200. Sementara di bagian kolom memuat data atribusi. Jawaban dari masing-masing responden tinggal ditulis atau ditempatkan di masing-masing kotak. Format matriks semacam ini misalnya terdapat dalam coding data software SPSS. Jika Anda menggunakan SPSS, akan ada kolom dan baris, di mana baris merujuk kepada kasus seperti responden yang diwawancarai, dan kolom adalah variabel atau indikator atau pertanyaan penelitian. Jawaban dari masing-masing responden tinggal diinput ke dalam kotak antara baris dan kolom. Studi jaringan komunikasi tidak dimaksudkan untuk mendapatkan informasi data atributif dari responden-responden mengenai alat kontrasepsi apa yang dipakai. Penelitian terhadap alat kontrasepsi atau efektivitas alat kontrasepsi dalam menurunkan angka kelahiran bayi. Studi jaringan sebaliknya berusaha untuk menjawab pertanyaan seperti dari mana pengetahuan ibu rumah tangga tersebut mengenai alat kontrasepsi, siapa orang dalam satu desa atau di luar desa yang mempengaruhi keputusan menggunakan alat kontrasepsi, siapa orang dalam jaringan tersebut yang dijadikan sebagai rujukan kalau ada permasalahan, dan seterusnya. Dengan tujuan seperti itu, metode jaringan komunikasi membutuhkan relasional, yakni suatu data yang menunjukkan relasi antara satu ibu rumah tangga dan ibu rumah tangga lain dalam satu desa. Pada data relasional, baik kolom maupun baris adalah nama-nama aktor yang sama. Peneliti tinggal mencocokkan relasi dari satu aktor baris dengan aktor lainnya yaitu kolom. Input data relasional. Data lapangan yang diperoleh lewat wawancara atau dokumen harus diterjemahkan menjadi data relasional. Data relasional dibuat untuk A. Masing-masing aktor atau not. Jika penelitian melibatkan 100 orang aktor, maka data relasional dibuat untuk semua aktor. Yang B. Setiap kegiatan atau pertanyaan dalam penelitian tidak hanya menanyakan satu relasi, tetapi beberapa bentuk relasi. Contohnya, misalnya kita membuat penelitian mengenai jaringan komunikasi kelompok kecil ibu rumah tangga. Ada 4 orang ibu rumah tangga yang diwawancarai, yaitu Lucky, Yuni, Mila, dan Anita. Dan ada 3 jenis relasi yang ditanyakan. Mengenai masing-masing relasi informasi mengenai alat kontrasepsi Q1,
relasi membicarakan masalah alat kontrasepsi Q2, dan konsultasi dengan dokter atau bidan Q3. Proses input data pada jaringan komunikasi. Pertama, membuat matriks, kolom dan baris yang memasukkan semua aktor yang diteliti. Kedua, pindahkan jawaban dari setiap aktor atau responden ke dalam matriks. Format input data pada software jaringan sosial. Terdapat 3 format penulisan yang paling banyak dipakai dan digunakan pada perangkat lunak atau software analisis jaringan. Yang pertama ada adjacency metric. Caranya, kita tinggal membuat daftar nama-nama aktor atau node dalam baris dan kolom. Kemudian, tinggal mengisi apakah ada relasi antar sektor dengan aktor lain. Kelebihan dari format ini yaitu mudah digunakan dan bisa memperlihatkan secara kasar relasi antar satu dan aktor lain. Kelemahan dari format ini sangat tidak praktis. Yang kedua, node list. Format ini dibuat dengan menyusun nama-nama aktor atau node. Peneliti pertama kali menulis dalam kolom nama-nama aktor atau node, setelah itu melengkapi nama aktor itu dengan relasi untuk setiap aktor. Kelebihan dari format ini relatif sederhana dan bisa digunakan untuk data dalam jumlah besar. Kekurangan dari format ini tidak bisa dipakai untuk data yang mempunyai intensitas nilai. Yang ketiga, edge list. Format node list disusun secara horizontal, sedangkan edge list disusun secara vertikal. Format ini hanya berisi 2 kolom berupa pasangan nama. Kelebihan dari format ini bisa digunakan untuk jaringan dalam jumlah besar dan bisa dipakai untuk data yang mempunyai intensitas nilai. Selanjutnya adalah gambar sosiometri. Gambar sosiometri adalah data relasional yang memperlihatkan hubungan antara satu aktor dan aktor lain tersebut. Selain disajikan dalam bentuk matriks, juga bisa disajikan dalam suatu diagram sosiometris. Diagram ini memperlihatkan relasi antara satu aktor dan aktor lain dalam jaringan sosial. Lewat diagram, relasi tersebut akan lebih terbaca dan tergambar. Membuat gambar sosiometri saat ini sangat terbantu dengan kehadiran software analisis jaringan sosial yang saat ini bisa didapat dengan mudah seperti Unichat, Pajek, Python, dan Node.xl. Tanpa bantuan software ini, membuat diagram dari ratusan atau ribuan aktor termasuk relasi di antara aktor tersebut akan sangat sulit, bahkan nyaris mustahil. Meski ada banyak software yang bisa membantu membuat gambar sosiometri jaringan komunikasi, kita perlu memahami prinsip-prinsip dasar dari pembuatan gambar sosiometri ini agar kita bisa membaca gambar tersebut. Gambar sosiometri ini pada dasarnya memperlihatkan aktor dan relasi di antara masing-masing aktor. Aktor dilambangkan dalam bentuk lingkaran. Pada ilustrasi di samping ini ada 4 aktor, yaitu A, B, C, dan D. Yang masing-masing aktor dilambangkan dalam sebuah lingkaran. Relasi di antara aktor dilambangkan dalam satu garis yang menghubungkan aktor satu dan aktor lain. Aktor A mempunyai relasi dengan aktor B dan D karena ada garis atau link yang menghubungkannya. Tetapi aktor A tidak mempunyai relasi dengan C yang dilambangkan dengan tidak adanya garis penghubung di antara A dan C. Garis ini selain menunjukkan adanya relasi, juga menandakan arah relasi. Arah relasi dilambangkan dengan garis panah. Dan ilustrasi ini A menghubungi B, B menghubungi D, dan C menghubungi B. Untuk aktor yang saling menghubungi dilambangkan dengan garis panah 2. Pada ilustrasi ini misalnya terligit pada relasi antara A dan D, di mana kedua aktor saling menghubungi aspek lain dari gambar sosiometri, yakni kekuatan relasi. Ini ditandakan umumnya dengan 2 simbol, bisa dengan angka atau huruf seperti pada ilustrasi di samping ini. Bisa juga memberi ketebalan garis yang berbeda. Misalnya untuk relasi antar aktor yang kuat
kuat ditulis dengan garis tebal, sementara hubungan yang lemah ditulis dengan garis penghubung tipis. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kehilafan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.